cara nuyul yang aman di game Seal M on Cross. Tapi tenang, ini bukan nuyul ilegal ya. Ini murni memanfaatkan fitur yang memang sudah disediain sama gamenya sendiri. Dan jujur aja, cara ini udah banyak dipakai player lama dan juga para player lainnya. Tapi mungkin masih banyak juga teman-teman yang belum sadar atau mungkin belum pakai cara yang satu ini. Padahal kalau kita konsisten pakai cara yang satu ini, kita tuh bisa dapetin tambahan ruby tiap harinya dan pastinya lumayan banget buat nambah-nambah cuan kita. Karena makin banyak ruby yang kita kumpulin, makin besar juga potensi cuan yang kita bisa dapatkan di game Seal M on Cross ini. Jadi oke, langsung aja kita bahas ke videonya. Let's go boy. Oke guys, video kali ini seperti yang sudah aku sebutkan tadi di awal, kita bakal bahas cara dapetin ruby tambahan dari tuyul resmi di game Seal M on Cross. Nah, tuyul resmi yang aku maksud ini beneran fitur dari gamenya ya, bukan bug dan juga bukan cheat juga. Dan nama fiturnya adalah Additional Character Slot. Cara pakainya juga gampang banget guys ya. Kamu tinggal masuk aja ke menu awal seperti ini di pemilihan karakter ya. Habis itu tinggal klik create karakter. Ini klik aja. Terus habis itu kita bisa langsung aja kasih nama untuk karakter baru kita guys. Nah setelah itu kita tinggal jalanin aja quest atau misi seperti biasa di awal-awal main kayak gini ya. Sampai kebuka beberapa fitur yang cukup lumayan penting, kayak misal achievement, request board, dungeon, dan juga fitur-fitur lainnya yang dirasa menurut kita tuh cukup lumayan penting juga. Dan tenang aja, kita nggak harus leveling sampai ke level tinggi kok. Jadi cukup cepet juga prosesnya untuk nyelesain di karakter baru ini. Dari karakter tambahan ini kita tuh bisa dapetin banyak item tambahan yang nantinya bisa bantu banget kita buat dapetin tambahan ruby juga pastinya. Dan nilai plusnya lagi, item-item yang kita dapetin dari karakter tambahan ini bisa kita pakai juga untuk perkembangan progres karakter utama kita biar makin kuat dan makin mantap juga pastinya. Jadi menurutku tuyul-tuyul ini tuh sangat bermanfaat ya. Jadi harus banget kita manfaatin guys. Sekarang kita bahas dari segi cuannya dulu ya, yaitu dari ruby. Karena di sini ada beberapa tambahan cuan yang kita bisa dapatkan dari menggunakan karakter slot tambahan ini. Yang pertama, kita bisa dapat ribuan permen tiap harinya. Dari karakter tambahan ini, kita tuh bisa dapetin banyak item. Salah satunya adalah ya permen ini. Dan ini nggak main-main guys ya. Dari satu karakter aja, kalau kita tuh rutin ngerjain request board harian, kita tuh bisa dapetin sekitar 120-an sampai 130-an permen. Itu tanpa winter coupon dan juga tanpa request point tambahan yang bertambah tiap jamnya. Nah, kalau misal kita pakai winter coupon, itu kita bisa dapat tambahan lagi guys, sampai sekitar 500-an permen tiap harinya ya. Dan itu baru di satu karakter aja. Kalau kita manfaatin semua slot karakter kita, ya setauku maksimal tuh sampai 5 karakter ya. Tinggal dikalikan aja guys. Kalau misal satu karakter tuh 500, misal 5 slotnya aktif semua, berarti kita bisa dapat 2500 permen tiap harinya. Nah, dari permen itu kita bisa tukerin ke item-item yang kita bisa jual di market pastinya untuk bisa dapetin ruby. Atau kalau misal kita mau ambil resiko dikit, bisa juga ditukar ke box gacha, yaitu Universal Lucky Box ini ya. Siapa tuh dapat item kayak Soul Lamp ini guys ya. Ini teko kuning ya. Ini harganya masih ratusan dan ini mantep banget kalau misal kita jual jadiin ruby guys. Tapi ya ini balik lagi ke hoki masing-masing sih. Kalau misal kita lagi wangi ya gacor ya kita dapat teko kuning ini. Tapi kalau misal lagi nggak wangi ya udah guys ya, mending nyawit aja guys biar kita cuan maksimal. Dan itu baru dari permennya aja ya. Masih ada cuan lain dari karakter tambahan ini. Yang kedua, kita bisa dapetin lebih banyak item dari dungeon. Yap, karena setiap karakter tambahan itu punya jatah dungeonnya masing-masing. Jadi misal karakter pertama udah nyelesain yang dungeon 6 kali itu, contohnya di equipment dungeon. Setelah itu kamu tinggal pindah ke karakter berikutnya dan ulangin aja sampai selesai dungeonnya. Lakuin yang sama sampai semua slot karakter kita tuh kepake semua ya. Dengan cara ini kita tuh bisa ngumpulin lebih banyak Eye of Abyss dibanding cuma pakai satu karakter aja. Dan seperti biasa, item-item ini kita bisa jual di market buat dapetin ruby tambahan. Jadi makin banyak karakter yang kita punya, makin banyak juga peluang cuan dari dungeon ini guys. Tambahan lagi, kalau misal kita pengen lebih maksimal lagi, tuyul ini tuh kita bisa push sampai level 49. Karena di level itu kita tuh bisa ikutan juga yang namanya boss dungeon ya. Dari situ kita tuh bisa dapetin tambahan item kayak misal legendary weapon part dan juga yang lainnya. Yang pastinya ini juga masih lumayan banget buat kita jual di marketplace ya, untuk dijadiin ruby guys pastinya. Jadi bukan cuma dari dungeon biasa, dari dungeon boss juga kita bisa dapat tambahan cuan lagi. Dan itu tambahan dari dungeon ya. Masih ada cara lagi buat maksimalin cuan dari karakter tambahan ini. Yang ketiga, kita bisa dapetin world relief lebih banyak. Nah, kalau yang ini jujur ya, lumayan banget sih cuannya. Karena seperti yang kita tahu, harga world relief ini tuh masih di kisaran ratusan ruby. Nah, enaknya setiap karakter bisa dapetin masing-masing. Jadi kalau
misal kita punya 5 karakter, tinggal kita kalikan aja. Misal satu lift ini harganya 100 ruby, berarti 5 karakter kita bisa dapat 500 ruby guys. Dan itu baru dari World Relief aja ya. Nah, belum lagi buat dapetin World Relief ini, kita kan harus farming Clover Leaf tuh. Yang artinya kita juga bakal dapetin banyak drop item lainnya, kayak misal weapon dan juga armor. Dan dari situ kita bisa dismantle buat dapetin material yang nantinya bisa kita pakai buat crafting refine prismatic kristal. Jadi cuannya double guys. Dari World Relief dapat, dari material crafting juga dapat. Belum lagi kalau misal kita dapat tambahan item drop lainnya, kayak misal Bailey Shiny Mineral, Key of Jackpot, dan item drop monster lainnya yang kita bisa jual juga di market. Jadi makin kelihatan ya, semakin banyak karakter yang kita punya, semakin banyak juga sumber ruby yang kita bisa cuani guys. Oke, itu tadi kita bahas dari segi cuannya ya. Dan aku yakin sebenarnya masih ada beberapa benefit lain yang belum sempat aku explore juga sih. Kalau kalian punya tambahan, boleh banget share di kolom komentar guys ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan maksimalin juga. Nah, sekarang kita bahas dari segi yang kedua, yaitu buat progres karakter utama kita. Jadi dengan kita bikin karakter tambahan ini, kita tuh bisa dapetin banyak item penting yang berguna banget buat perkembangan karakter utama kita. Contohnya kayak misal skill book fragment, Fantasia Treat, Heroes Token, Empathy Skill Book, dan item-item progress lainnya. Nah, enaknya item-item ini kita bisa dapetin dari achievement di setiap karakter tambahan kita guys. Jadi tiap karakter tuh bukan cuma buat cari cuan ya, tapi juga bantu progress akun kita secara keseluruhan. Nah, caranya pun gampang banget ya. Misal nanti kita udah dapet item-item untuk progresnya tuh, kita pengen oper ke karakter utama kita, ya kita tinggal masukin aja itemnya ke storage server. Untuk storage server tuh kita bisa temuin di kota-kota ya, entah di capital Elim atau mungkin di kota yang lain. Tinggal klik aja di bagian storage ini, di bagian bawah menu juga ada kayak gini. Nah, kalau udah kita tinggal simpen aja di storage server ya. Nih, yang ini guys. Nih ya, storage server, bukan yang storage karakter. Terus nanti tinggal diambil aja deh sama karakter utama kita untuk progress seperti itu ya. Jadi bukan cuma cuan doang ya yang kita dapetin, tapi progress akun kita juga ikutan ngebut juga. Jadi itu dia cara manfaatin tuyul resmi di Seal M on Cross buat nambah cuan sekaligus bantu progress akun kita. Dari sini harusnya udah kelihatan banget ya kalau fitur ini tuh bener-bener worth it banget buat kita manfaatin. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian udah pakai cara ini atau malah punya cara lain yang lebih gacor lagi? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing bareng juga. Oke, jadi mungkin segini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan atau mungkin kekurangan dalam penyampaian di video kali ini. Dan kita bakal jumpa lagi di next video guys. Salam cuan selalu. Bye bye.